Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat jemaat Tuhan, GSJA Ebenezer Ministries yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu lagi, walaupun ibadah secara online dari rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya bahwa Allah Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kita, setiap rumah kita. Dan pagi hari ini mari siapkan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa, menaikkan segala ucapan syukur kami yang terbaik bagimu. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Kami persembahkan yang terbaik bagimu. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan korban pujian yang terbaik. Memasuk hadirat-Mu dengan hati kami yang terbuka kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, hati kami siap memuji-Mu. Hati kami siap menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Bapa. Mari jemaat katakan pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Dengan terima kasih Bapa, korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Ku rasakan, amin Tuhan, kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, oh, ku nampak
keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku sembah Kau, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Haleluya Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lebih lagi Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Yesus, mari sembah Tuhan. Angkat pujian-Mu kepada Tuhan Yesus. Angkat sembah-Mu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lebih lagi Yesus, ku sembah Kau, oh Yesus. Yes Lord, kami sembah Kau Tuhan. Sujud di hadapan-Mu. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau Allah. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh Yesus, mari pagi hari ini buka hatimu kepada Tuhan. Naikkanlah ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi Allah. Dia layak kita sembah, Dia layak kita tinggikan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ya Bapa, ya Yesus. Haleluya. Dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lebih lagi Yesus, ku sembah Kau. Yesus, oh Bapa, ini kami Tuhan. Kami sembah Kau Yesus di hadapan-Mu. Keinginan dalam
buat Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Ini kami Bapa, keinginan yang terbaik kami Tuhan adalah menyenangkan hati-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami siap, hati kami siap, hidup kami siap menyenangkan Engkau Tuhan. Memberi yang terbaik buat-Mu, mengangkat pujian kami, mengangkat penyembahan kami, ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu Bapa. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Mari Kau bertakhta di atas setiap puji-pujian kami. Dan kami percaya Engkau siap memberkati kami, siap mengubahkan kami, siap memulihkan keadaan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, yang terbaik buat Tuhan kita mau beri. Amin. Haleluya. Pagi hari ini mari yang di rumah mungkin ada yang duduk, mungkin mager kali ya. Karena dari subuh udah hujan di Jakarta. Tapi kita percaya cuaca tidak mengganggu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari buka hatimu, segenap kekuatanmu, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Besarlah Tuhan dan Dia layak kita puji. Amin. Yes. Haleluya. Katakan pujian ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. masih bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Lagi sama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung, aman berlindung di dalam naungannya Tuhan. Naungannya. Amin. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. haleluya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. haleluya. Engkau Allah perkasa Tuhan.
Tuhan. Yes. Haleluya, beri terbaik buat Tuhan, amin. Dia Allah yang perkasa. Haleluya, kita puji nama Tuhan. Masih tetap memuji Tuhan. Kasih setia Tuhan tetap nyata bagi kita, selalu baru setiap hari bagi kita, amin. Haleluya, kita maukan pujian ini. Kita diberkati, kita dilimpahi oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. kita diberkati Tuhan, kita dilimpahi Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak. Kasih setiamu, Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. aku diberkati, Aku diberkati, amin. aku Kita diberkati Tuhan, kita dilimpahi karena Tuhan. Allah Haleluya, Dia sanggup. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya, yes. Haleluya Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita diberkati Tuhan, kita dilimpahi oleh Tuhan karena Dia sanggup. Amin. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang penuh kekuatan, penuh kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan angkat hatimu kepada Tuhan Yesus. Kita siap mau ditabur oleh firman Tuhan, yang kita percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan buat kita. Walaupun masa-masa saat ini adalah masa-masa yang sangat sulit buat kita lewati, tapi kita percaya satu hal, Tuhan menjadi perisai dan kekuatan hidup kita. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan
tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, haleluya, Engkau menopang hidup kami, Tuhan. Haleluya, Yesus, Engkau perisai kami, Engkau kekuatan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, oh Yesus, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Yesus. Oh Yesus, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan
selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, mirarabasi, miralaramut, miraramayase, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Engkaulah yang menerima segala pujian dan hormat sampai selama-lamanya. Pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami datang sujud di hadirat-Mu dengan penuh pujian dan ucapan syukur Bapa. Karena kami merasakan dan menikmati Tuhan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan hari lepas hari. Kami merasakan Tuhan dan menikmati Tuhan kasih-Mu Tuhan yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Berkat-Mu Tuhan yang Engkau curahkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan hanya oleh karena anugerah-Mu Bapa, pagi hari ini Tuhan kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada. Dan saat ini Bapa, kami mau Tuhan mendengarkan akan firman Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan beracara, Roh Kudus mengambil alih, Roh Kudus Tuhan memakai kami. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi Tuhan tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi dimanapun Tuhan jemaat-Mu Tuhan mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau melawat mereka. Roh Kudus menjamah Tuhan hidup mereka, memberkati mereka Tuhan, menguatkan mereka Tuhan. Kami Tuhan menyerahkan ibadah, kami menyerahkan Tuhan firman-Mu dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan Engkau menguasai kami, memakai kami Tuhan dengan urapan-urapan kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun jemaat GSDA Ebenezer berada, baik yang berada di rumah-rumah atau yang berada di luar kota, sampai di mana saudara mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita akan fokuskan, kita akan pusatkan perhatian kita kepada firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan satu tema, yaitu bertahan di tengah badai. Bertahan di tengah badai. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini dunia, bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini, termasuk bangsa kami Indonesia, sedang mengalami satu badai yang dahsyat yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kita melihat melalui televisi bahwa data-data yang diberikan di dunia ini maupun di Indonesia, sudah begitu banyak orang yang terkena kasus ini. Di Indonesia, saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya membaca bahwa sudah ada 977.244 orang yang terkena kasus. Dan sudah begitu banyak orang yang meninggal. Banyak orang yang ada di rumah-rumah sakit. Ya, di rumah-rumah sakit ICU itu sudah penuh. Rumah-rumah sakit sudah hampir penuh. Pekuburan-pekuburan sudah ditambah-tambah. Karena pekuburan yang lain yang sudah sementara digunakan sudah habis kuotanya. Jadi luar biasa badai yang begitu dahsyat yang menimpa dunia ini, yang menimpa kota di mana kami tinggal juga. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita melihat dan kita membaca dan kita mendengar setiap hari melalui televisi bahwa untuk kita bertahan supaya kita tidak terserang dengan COVID-19, yaitu kita memiliki imun yang kuat. Kita memiliki imun. Apa sih itu imun itu ya? Banyak kali kita mendengar imun, aman, iman ya. Kita harus memiliki imun yang kuat. Nah, imun itu adalah daya tahan tubuh. Imun itu adalah kekebalan tubuh kita yang kuat. Kita harus mempunyai imun yang kuat untuk mencegah kita terhadap penyakit ini. Dan bagaimana yang kita lakukan untuk cara-cara kita melakukan supaya imun kita itu akan kuat, supaya kita tidak terserang dengan penyakit COVID-19, yaitu kita memiliki pikiran yang positif ya. Jangan stres, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas ya. Selain kita mengikuti protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, kemudian kita menjaga jarak, kemudian kita apalagi yang satu, kita memakai masker ya. Jadi dengan cara-cara itu juga itu akan mencegah. Tetapi yang terutama yang dari dalam tubuh kita ini mempunyai imun yang kuat. Dengan cara bagaimana kita mempunyai imun yang kuat? Kita makan yang bergizi. Kita makan sayur, kita makan buah. Tadi saya katakan bahwa kita jangan stres. Ya, pertama jangan stres. Kita makan buah, kita makan sayur. Kemudian kita harus beristirahat yang cukup. Ya, harus beristirahat yang cukup. 7 sampai 8 jam kita tidur. Itu cukup. Ya, harus istirahat yang cukup. Kemudian kita memakan vitamin, suplemen ya, supaya imun kita itu menjadi kuat. Ada banyak-banyak cara. Dan juga kita harus apa? Harus rutin berolahraga. Ya, banyak yang tidak rutin berolahraga, termasuk saya. Tetapi ini dianjurkan supaya kita memiliki imun yang kuat. Kita harus juga berolahraga. Dan untuk orang-orang yang merokok, alkohol, kita harus hindari. Hindari rokok dan alkohol. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa itulah cara-cara supaya kita memiliki imun yang kuat. Untuk kita dapat menyerang, untuk kita tidak terserang, untuk kita tidak jatuh atau kita tidak terpapar atau kita tidak menjadi kasus COVID-19. Orang yang terkena kasus. Begitu banyak orang yang terkena kasus. Begitu banyak orang yang susah, orang yang sedih, orang yang ditinggalkan oleh saudara-saudara yang dikasihi. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah apa yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Dan saudara, tadi saya sudah katakan bahwa kita harus mempunyai daya tahan tubuh. Kita harus mempunyai kekebalan tubuh. Kita harus bertahan untuk menyerang, untuk tidak diserang, untuk tidak mengalami COVID-19 datang di dalam kehidupan kita atau kita jatuh sakit karena COVID-19. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, sebagaimana tubuh itu mempunyai dan harus ada daya tahan terhadap apa yang sedang terjadi pada saat-saat ini. Begitu juga dengan tubuh rohani kami. Begitu juga dengan iman kami. Perlu kita bertahan, saudara. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah apa yang sedang kita lihat dan kita hadapi saat-saat ini. Yang begitu menakutkan, yang begitu mencekam, yang datang di dalam setiap pribadi kami. Yang datang di setiap keluarga-keluarga kami. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita memiliki firman Tuhan. Dan saudara, langkah-langkah yang akan kita lihat
supaya kita dapat bertahan di tengah badai yang sedang terjadi di tengah dunia ini. Yang pertama, saudara, jadikanlah doa itu sebagai gaya hidup saudara. Bukan hanya karena saudara dalam keadaan sakit baru datang berdoa. Bukan hanya karena saudara berada dalam keadaan masalah yang berat baru saudara datang berdoa. Bukan saudara dalam keadaan kesulitan yang luar biasa yang saat ini sedang saudara hadapi baru datang di kaki Tuhan untuk berdoa. Tetapi biarlah doa itu akan menjadi gaya hidup kita hari lepas hari. Dan kita lihat dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang akan berperan di dalam kehidupan kita, yang akan memberikan kita jalan keluar. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita lihat di dalam kehidupan daripada Daniel. Daniel itu dia sudah menetapkan bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya dengan makanan dalam istana. Ya, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia mempunyai roh yang luar biasa dikatakan oleh firman Tuhan. Roh yang lain dengan orang-orang yang ada pada waktu itu. Dia mempunyai roh Allah dalam kehidupannya. Dan saudara, di dalam di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10, di dalam ayat-ayat itu kita melihat bahwa Daniel itu pada saat itu sedang menghadapi serangan-serangan daripada orang-orang teman-temannya yang duduk di dalam kerajaan, pemimpin-pemimpin yang dipercayakan oleh Raja Darius pada waktu itu. Tetapi mereka merasa cemburu dengan Daniel yang mempunyai kekuatan yang luar biasa itu. Mereka melihat bahwa Daniel itu seorang yang beribadah kepada Tuhan. Mereka melihat bahwa Daniel itu seorang yang setia kepada Tuhan. Dia selalu berada pada jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu yang tidak dikenan oleh teman-teman, oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan di dalam ayat yang ke-6, Daniel pasal 6, kita baca dalam firman Tuhan. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah Tuanku." Ayat yang ke-7. Dan semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat saat-saat itu bagaimana situasi yang sedang dihadapi oleh Daniel. Bahwa dia, apabila dia tidak berdoa kepada dewa yang lain, ya termasuk kepada Raja Darius waktu itu, dia tidak boleh berdoa kepada yang lain, hanya kepada Raja. Tetapi di dalam ayat yang ke-10, mari kita membaca apa yang firman Tuhan katakan. Ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Daniel tidak menjadi takut atau tidak berubah imannya kepada Tuhan. Tetapi apa yang selalu dia lakukan, yaitu dia berdoa kepada Tuhan. Dia bukan berdoa juga di tempat yang tersembunyi, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka. Jadi di dalam
jendela-jendela yang terbuka besar. Kemudian orang bisa melihat bahwa dia setiap 3 kali sehari dia berlutut, dia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Biasa dia lakukan sudah menjadi gaya hidup daripada Daniel. Untuk selalu datang berdoa kepada Tuhan. Untuk selalu datang bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan dia memuji Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Seperti yang biasa dia lakukan. Walaupun saudara sudah ada peraturan yang telah dilakukan, yang telah ditetapkan oleh raja. Itu tidak membuat dia gentar untuk datang berdoa kepada Tuhan. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dan apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Tuhan menolong Daniel. Tuhan melepaskan dia dari mulut-mulut singa yang sudah kelaparan, yang sengaja diberikan, yang tidak diberikan makanan. Tetapi Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa ini sehingga tidak memakan Daniel. Saudara, di dalam kehidupan kita, biarlah doa itu menjadi gaya hidup kita. Ada waktu-waktu kita berikan kepada Tuhan. Dikatakan Daniel 3 kali sehari dia datang berlutut kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita juga akan memberikan waktu untuk selalu datang berdoa kepada Tuhan. Kita selalu datang mencari Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita menghadapi badai. Bukan hanya pada waktu kita menghadapi masalah. Bukan hanya pada waktu kita menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Tetapi biarlah kita akan selalu datang kepada Tuhan. Kita selalu mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita selalu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita melihat Tuhan akan menolong akan hidup kita. Walaupun dia pada waktu itu sudah boleh dikatakan sudah berada di ujung maut. Itu hukuman yang terberat baginya. Di mana dia akan mengalami hukuman yang besar. Hukuman mati. Tetapi dia tidak gentar. Dia percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita melihat juga di dalam 2 Tawari pasal 20. Di dalam 2 Tawari pasal 20 ini bangsa Yehuda. Bangsa Israel, suku Yehuda. Mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sedang berada di dalam satu situasi yang sangat mencekam. Mengapa sangat mencekam? Karena mereka hanya satu bangsa yang boleh katakan kecil. Kemudian ada beberapa bangsa yang datang. Ada beberapa banyak laskar-laskar yang datang. Di dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 1 dikatakan bahwa bangsa Amon, bangsa Moab bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim. Jadi kita melihat situasi yang sangat menakutkan. Bangsa pada waktu itu, orang-orang Yehuda pada waktu itu, yaitu Yosafat dan juga rakyatnya takut, penduduknya semua menjadi takut. Ketakutan yang luar biasa datang kepada mereka. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka itu merasa takut, Yosafat itu mengumumkan kepada rakyatnya, kepada seluruh jajarannya di bawahannya, supaya mereka jangan takut, supaya mereka datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mereka berpuasa dan mereka berdoa dan mereka datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka, supaya Tuhan melepaskan mereka, supaya Tuhan menolong mereka dari begitu banyak orang-orang, begitu banyak laskar-laskar, begitu banyak orang yang datang berperang melawan mereka. Apa sudah yang dilakukan oleh Yosafat dan oleh orang-orang yang ada pada waktu itu ketika mereka datang berdoa kepada Tuhan? Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom
menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ketika mendengar bahwa ada banyak orang-orang, ada banyak pasukan yang datang, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Dan pertolongan daripada Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi orang yang datang kepada Tuhan. Pertolongan daripada Tuhan itu akan nyata kepada orang yang selalu datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawari pasal 40 sampai dengan 41 dikatakan. Mari kita membaca di dalam 2 Tawari 20 ayat 40 sampai 41. Firman Tuhan dikatakan, 2 Tawari 20 ayat 15. Dua Tawari pasal 20 ayat 15. Kita baca situ ya, kita akan baca bersama-sama. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan kamu takut dan jangan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, di dalam ayat yang ke-17. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah bersama menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika mereka datang kepada Tuhan, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, ketika mereka mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati, dan kita melihat bahwa jawaban Tuhan atas mereka. Firman Tuhan katakan bahwa engkau tidak usah takut, engkau tidak usah terkejut, karena Tuhan yang akan menghadapi mereka, karena Tuhan yang akan bertempur bagi mereka, karena Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, badai apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Apa yang sedang melanda kehidupan saudara? Apakah kita takut? Banyak orang yang takut, banyak orang yang cemas, banyak orang yang khawatir dengan situasi keadaan saat ini. Di mana kita melihat bahwa dan kita mendengar bahwa ada banyak orang yang terkena kasus COVID-19. Dan kita melihat bahwa kurva COVID-19 di daerah di Jakarta ini setiap hari itu bertambah-tambah. Dan luar biasa saudara yang sedang terjadi. Dan apakah saudara menjadi takut? Mari kalau kita takut, kita datang kepada Tuhan. Raja Daud katakan bahwa ketika aku takut, aku percaya. Kita datang kepada Tuhan dan kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa perlindungan Tuhan, kita tahu bahwa pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Mari kita lihat seperti apa yang dialami oleh Yosafat. Ketika mereka datang kepada Tuhan, ketika mereka mencari Tuhan, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan katakan bahwa jangan takut, aku yang akan berperang ganti kamu. Aku yang akan memberikan kemenangan kepada kamu. Aku yang akan memberkati kamu. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau dalam ayat-ayat selanjutnya di dalam 2 Tawari pasal 20 ini, bahwa mereka itu bukan hanya diberikan kemenangan, tetapi mereka diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Sebab apa? Sebab semua hasil jarahan daripada orang-orang yang datang untuk menyerang mereka luar biasa.
Mereka diberkati oleh Tuhan sampai 3 hari mereka mengangkut semua bahan-bahan makan, semua apa yang telah ditinggalkan oleh tentara ini. Bukankah itu luar biasa? Mereka diberkati oleh Tuhan, mereka diberikan kemenangan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saat-saat ini banyak kali saya berpikir kepada Tuhan, banyak kali saya berpikir dalam hati saya, Tuhan, luar biasa pemeliharaan Tuhan. Luar biasa pertolongan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah masa yang sulit, di mana orang tidak bisa bebas, kita lihat bahwa sudah banyak orang yang di PHK, sudah banyak orang yang dirumahkan, orang-orang yang mendapat gaji juga tidak diberikan 100%, ada yang 50%, mungkin sekarang nanti akan lebih lagi, bukan cuma 50%. Orang yang biasa memiliki gaji yang besar sekarang tinggal memiliki gaji yang kecil, sehingga kita melihat banyak orang yang mencari jalan keluar supaya mereka bisa dapat memberikan makan, supaya ada makanan di dalam rumah tangga mereka. Tetapi luar biasa saudara, di dalam masa-masa yang sulit ini, kita melihat bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, bahwa tidak ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan di tengah masa yang sulit ini menjadi peminta-minta. Tidak ada orang yang mati karena kelaparan, tetapi semua yang kita lihat di tengah-tengah masa yang sulit ini, banyak orang yang menjadi gemuk, banyak orang yang bertambah besar, banyak orang yang luar biasa ya. Jadi boleh dikatakan bertolak belakang, boleh dikatakan luar biasa. Bagaimana bisa ya di tengah-tengah masa yang sulit, di PHK, dirumahkan, gaji tidak cukup, bingung keluarga-keluarga, bagaimana mau beli susu buat anak, bagaimana mau memberikan makanan buat anak. Tetapi luar biasa kita punya Allah, pemeliharaannya sempurna. Jangan takut ya, jangan gentar, jangan bimbang, jangan khawatir, sebab Tuhanlah yang menjadi pemelihara kita. Tuhanlah yang akan menolong kita. Amen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita sudah katakan bahwa jadikan doa itu sebagai gaya hidup. Yang kedua adalah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kita dengarkan itu bukan hanya masuk telinga kiri, kemudian keluar telinga kanan. Apa yang kita dengar itu bukan hanya sepintas lalu kita dengar, tetapi kita tidak menyimpan itu dan kita tidak melakukannya. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sebab di dalam firman Tuhan, kita membaca di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hari-hari ini saudara, kita melihat dan mendengar bagaimana banjir yang terjadi ya, yang melanda rumah-rumah, yang memporak-porandakan rumah-rumah yang dilanda dengan banjir. Berarti rumah-rumah itu tidak kuat. Rumah itu tidak kuat pondasinya sehingga bisa dibawa arus air. Banyak yang kena banjir.
hujan, banjir, angin puting beliung yang datang. Itu sangat jelas yang kita lihat hari-hari ini. Di daerah di Manado, di Kalimantan Selatan, kemudian di Aceh, kemudian di daerah Sulawesi, di Mamuju sana, ada yang sudah kena gempa, kemudian ada juga yang banjir, ada yang banjir bandang. Luar biasa apa yang terjadi. Dan saudara, di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam firman Tuhan katakan bahwa mereka yang mendengarkan firman Tuhan itu dan melakukannya itu, mereka adalah orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, saudara, secara rohani kita ini adalah mendirikan rumah rohani kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita telah mendirikan rumah kita di atas Tuhan Yesus Kristus, maka banjir, maka hujan, angin, dan apapun badai yang datang menyerang kehidupan kita, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan goyah, kita tidak akan jatuh, tetapi kita akan teguh berdiri. Karena apa? Karena Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, banjir, hujan itu akan menimpa. Tetapi jikalau kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya, maka kita adalah orang-orang yang bijaksana. Tetapi jikalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan, kita dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita orang yang bodoh. Dan ketika datang hujan, banjir, dan angin yang kencang menerpa rumah itu, maka hancurlah rumah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita melakukannya. Ketika kita menghadapi badai yang datang di dalam hidup kita, kita mengingat bagaimana firman Tuhan. Kita selalu ingat bagaimana firman Tuhan, kita tidak akan menjadi goyah. Kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita harus melakukan firman. Kita adalah orang bijaksana jikalau kita melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap bertahan di tengah badai. Ujian terhadap iman kita, ya. Ujian terhadap iman kita, kita akan tahan uji pada waktu iman kita itu mengalami ujian. Waktu kapan kita akan melihat, waktu kapan kita akan mengetahui bagaimana besarnya iman kita? Pada waktu kita menghadapi badai. Di dalam rumah tangga kita juga ada banyak badai yang datang di dalam kehidupan kita. Ada banyak pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau rumah tangga kita yang telah didirikan di atas Tuhan, maka rumah tangga itu akan tetap kokoh. Rumah tangga itu akan tetap kokoh, rumah tangga itu akan tetap utuh. Rumah tangga itu akan ditolong oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Dan tidak ada perceraian. Saudara, karena banyak hari-hari ini, begitu banyak orang yang bercerai. Malah bukan bercerai, ada suami membunuh istri, ada istri membunuh anak, ada orang tua membunuh anak-anaknya. Jadi luar biasa. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, orang yang bijaksana, yang selalu melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kita menjadi orang yang tetap teguh, orang yang kuat, orang yang selalu ada di dalam kehendak Tuhan, bukan dalam kehendak kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita lihat bahwa kita harus memiliki pengharapan. Kita harus memiliki pengharapan. Firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 23. Firman Tuhan katakan,
Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Firman Tuhan katakan bahwa kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Walaupun dunia ini bergoncang, walaupun dunia ini kacau balau, tetapi sedang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus tetap teguh dan jangan mau digeser pengharapan Injil. Kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Injil, saudara, kita mempunyai pengharapan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Pengharapan dalam keselamatan, pengharapan dalam pemeliharaan Tuhan, pengharapan dalam kesembuhan, pengharapan dalam pemulihan hubungan, dan pengharapan pada rencana dan kuasa Tuhan masa depan. Firman Tuhan katakan bahwa kita mempunyai rancangan-rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita putus asa, jangan kita menyerah di tengah situasi yang sangat-sangat mencekam, di tengah situasi yang sangat menakutkan hari-hari ini. Tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan, biar kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa badai ini pasti berlalu. Kita tahu bahwa COVID-19 ini pasti berlalu. Kita tahu bahwa Tuhan telah mempunyai masa depan bagi kita yang lebih baik dari hari ini. Itu akan membuat kita kuat. Itu akan membuat kita mampu untuk hidup, bertahan dalam hari-hari ini di tengah-tengah badai yang luar biasa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun yang lalu ada seorang yang menjaga bagan di daerah Sulawesi Utara ya. Bagan itu tempat menangkap ikan atau tempat menampung ikan. Jadi itu kayak ada pondok yang kecil di laut. Tetapi kemudian pondok itu hanyut, terlepas ikatannya, kemudian dia hanyut. Nah, ada seorang pemuda yang ada di dalam bagan ini, dia hanyut. Nah, karena di daerah Sulawesi Utara itu, kemudian dia hanyut ke laut yang luas, Samudra Pasifik. Jadi dia terkatung-katung. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Yang dia lakukan adalah apa? Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam pondok yang di dalam bagan ini dia membawa Alkitab. Jadi dia membaca firman Tuhan. Dia kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia mempunyai harapan, ya, bahwa hari-hari kemudian atau hari-hari berikut nanti ada orang yang akan menolong dia. Nanti ada yang akan menyelamatkan dia. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama berapa hari dia menunggu itu. Selama berapa hari dia mempunyai harapan. Setiap hari mungkin dia melihat kalau ada kapal yang lewat, kemudian dia akan minta tolong. Dan hari lepas hari dia minum dari air hujan, kemudian dia makan dari ikan yang dia tangkap. Saudara, berapa lama dia berada di tengah lautan luas itu. Tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Selama 18 tahun. Selama 18 hari, maksud saya. 18 hari baru datang satu pertolongan di mana kapal melihat
lewat dekat tempat di mana dia berada. Selama 18 hari dia terkatung-katung di tengah lautan luas yang seolah-olah tanpa harapan. Dia tidak tahu dia akan ke arah mana. Karena itu lautan yang luas. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, dia mempunyai harapan. Dengan berdoa, dengan membaca firman, dia pasti Tuhan akan menolong dia. Dia memuji Tuhan. Dia selalu menyanyi memuji Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, pada hari yang ke-18, dia diselamatkan. Luar biasa ya, orang yang mempunyai harapan. Kalau dia sudah berputus asa, ya, mungkin dia bilang lebih baik saya masuk aja di laut, ya, bunuh diri aja di laut, ya, karena dia sudah menyerah, sudah give up. Tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia membaca firman, dia memuji Tuhan, dan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Itulah harapan dia. Dan itulah harapan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Masih ada lagi satu saudara, satu cerita tentang tentara Amerika pada Perang Dunia Kedua. Nah, tentara Amerika ini di dalam Perang Dunia Kedua, mereka bertempur, dia berada di pesawat udara, kemudian pesawatnya itu ditembak oleh musuh, ya. Pesawat ditembak oleh musuh, kemudian jatuh di laut. Nah, ketika jatuh di laut, mereka berapa hari itu terombang-ambing di tengah laut. Mereka selamat di tengah laut, tetapi harus begitu berjuang untuk hidup. Karena saudara bisa bayangkan di tengah laut yang dingin, kemudian mereka tidak mempunyai makanan. Mereka juga dalam keadaan ketakutan. Tetapi tentara Amerika ini, dia mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia percaya bahwa ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Dan beberapa hari kemudian, mereka melihat ada pulau. Ya, mereka melihat ada pulau. Wah, puji Tuhan ada pulau. Mereka percaya, mereka berharap di dalam pulau itu nanti mereka akan ditolong. Tetapi ketika mereka tiba di pulau itu, saudara, apa yang mereka temukan di pulau itu? Tentara Jepang. Ya, jadi musuh yang ada di pulau itu. Jadi musuh itu menangkap mereka, menyiksa, membuat mereka bawa bulu. Pokoknya saudara tahu kalau bagaimana seorang tahanan yang dilakukan oleh musuh. Mereka begitu disiksa, mereka sengsara, mereka dipukul luar biasa. Tetapi tentara Amerika ini dia tetap bertahan. Dia tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah badai yang luar biasa yang dihadapi, saudara. Tentara ini tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak menyerah. Dia tetap mempunyai pengharapan bahwa dia mempunyai masa depan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong dia. Walaupun saudara, pada waktu dia dibawa ke Jepang, kemudian dipenjarakan di Jepang. Dan ketika perang berakhir, dia puji Tuhan bisa kembali ke Amerika. Dan ketika dia kembali ke Amerika, tentara ini yang bernama Louis, akhirnya apa? Dia menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Karena dia mempunyai harapan. Dia bertahan di tengah-tengah kesengsaraan yang dihadapi. Dia bertahan di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi. Dia percaya bahwa dia mempunyai pengharapan masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan memakai orang ini menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara, jadi di tengah badai, di tengah gelombang dunia ini,
Bahwa kita mendengar bahwa gelombang, nanti ada gelombang kedua COVID, nanti ada gelombang ketiga COVID dan sebagainya. Kita sudah melihat bahwa COVID itu sudah menerpa atau sudah terserah atau sudah mempengaruhi semua lini-lini kehidupan. Termasuk saudara di tengah-tengah keluarga kita, ekonomi kita, kesehatan kita dan lain-lain sebagainya sudah sudah terkena dengan pengaruh atau dikatakan bahwa dampak daripada COVID-19 ini. Tetapi saudara kasih oleh Tuhan, langkah-langkah supaya kita boleh menghadapi semua yang datang dalam kehidupan kita, kesulitan hidup ini, semua masalah hidup ini, semua badai hidup yang datang dalam kehidupan kita. Jadikanlah doa itu sebagai gaya hidup. Dan kita selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan nolong memberkati kita. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bahwa Tuhan adalah pemelihara kita. Bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dan tidak ada terlambat bagi Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita akan nyanyikan kembali Ku kan berdiri di tengah badai. Dan apa yang seterusnya. Dan saya serahkan kepada gembala yang akan berdoa buat firman Tuhan. Dan sekaligus mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita nyanyikan Ku kan berdiri di tengah badai. Berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdiri dan terus bertahan walaupun di tengah-tengah badai sekalipun. Ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu, ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara yang kami cintai ini. Dan Engkau melihat ya Bapa, anak-anak-Mu tekun berdoa berharap hanya kepada Tuhan jua, hanya kepada Engkaulah pertolongan kami. Seperti firman-Mu yang sudah mengajarkan kami tentang kebenaran, bahwa kami mau bertahan walaupun di tengah-tengah badai sekalipun. Ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit yang dia hadapi ya Bapa. Tetapi oleh kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah badai sakit penyakit ini, Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kesembuhan, Tuhan memberikan mereka pertolongan. Oleh karena kami hanya bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan kami, Allah kami yang tak terbatas, Tuhan kami penolong kami yang setia. Engkau tempat kami berteduh, Engkau tempat kami berlindung. Tuhan akan memberkati ya Bapa, Tuhan akan menolong. Pada saat-saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan akan melawat mereka, Tuhan akan menjamah mereka.
Tessa Kaligis yang saat ini ya Bapa kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau menjamah memulihkan dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa ya Bapa agar Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan sembuhkan dia oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, oleh karena hasil dari swab untuk keluarganya, Ibu Risni dan anak-anaknya semua dalam keadaan yang sehat. Mereka mengalami pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan yang luar biasa sehingga hasil negatif. Itulah sebabnya Bapak kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat Ari, buat hamba-Mu Teh Ari, Tuhan akan menolong ya Bapak. Pulihkan, berikan dia kekuatan kesehatan yang sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu Bapa menjamah, memulihkan. Oleh bilur-bilur-Mu Bapa memberikan dia kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa Bapa buat Pak Luki Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah dan sedang memproses. Tuhan menyembuhkan dia oleh kuasa-Mu dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Menjamah, memulihkan. Oleh bilur-bilur-Mu Bapa sudah menyembuhkan dia. Keluarga besar Tampilang Tuhan akan menolong Ibu Yau, Tuhan akan berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan. Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami. Kami percaya bahwa Engkau pegangan kami. Engkau adalah pertolongan kami yang kuat. Akan mengulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sakit. Kami juga berdoa ya Bapa buat keluarga Pandian Lomboan dalam pergumulan. Tuhan akan menolong. Kami terus berdoa biar Tuhan akan campur tangan dan Tuhan akan menolong semua yang barangkali yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami mendengar dan berkuasa menolong mereka. Kami juga berdoa ya Bapak buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah banjir, yang khususnya yang ada di daerah kami di Sulawesi Utara, di Manado secara khusus kami berdoa Tuhan Engkau akan menolong mereka yang mengalami banjir bandang. Kami berdoa dalam nama Yesus, pertolongan kami datangnya dari Tuhan dan Tuhan akan mengulurkan tangan-Mu menolong, mengangkat mereka, memberikan mereka kekuatan. Biar mereka akan terus berharap hanya kepada Tuhan kami, Allah kami satu-satunya. Saudara-saudara kami yang ada di Mamuju, Sulawesi Barat, Tuhan akan menolong ya Bapa. Mereka juga mengalami gempa berkekuatan 7,2. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan Engkau akan menolong. Tuhan Engkau akan memberkati anak-anak-Mu, gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan kami berdoa agar Tuhan akan menolong memberkati gereja-gereja Tuhan baik yang ada di kota-kota, di desa-desa. Tuhan akan memberkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan akan menolong memberkati mereka semuanya. Tidak ada yang terkecuali Engkau akan menolong memberkati gereja-gereja Tuhan yang tidak bisa beribadah secara onsite pada hari-hari ini ya Bapa. Tuhan akan menolong ya Tuhan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan pulihkan keuangan gereja-Mu dan semuanya kami serahkan dengan tangan Tuhan. Biar Tuhan akan menolong memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Bapa, kami berdoa secara khusus buat Pastor Alex dan keluarganya. Tuhan akan menolong ya Bapa, beliau yang begitu keras, begitu luar biasa, punya empati dan punya hati untuk gereja ini. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan akan menolong memberkati ya Bapa. Dia sedang berusaha untuk mencarikan dana membeli tempat ibadah bagi kami. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan akan menolong dalam nama Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati dan berikan kekuatan kesehatan buat hamba-Mu Pastor Alex sekeluarga dan para donatur dan semua yang kami lakukan. Tuhan akan menolong ya Bapa. Anak-anak Tuhan yang berkontribusi untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati hamba-hamba Tuhan, semua yang terlibat pengurus gereja, Tuhan akan memberkati, dan semua gembala-gembala cabang, Tuhan akan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi kalau ada di antara mereka yang sakit, Engkau jamah dan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Kami juga mengucap syukur oleh karena Febe Sekon, Tuhan sudah tolong ya Bapak, dia dioperasi bagian kakinya pada beberapa waktu yang lalu. Nah, saat-saat ini ya Bapak,
sedang dalam pemulihan, recovery, Tuhan akan menolong memberkati ya Bapak. Biar Tuhan akan memberikan dia kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Semua yang sudah melayani Tuhan hari ini, Tuhan akan memberkati ya Bapak. Buat Gabriel, Tuhan akan memberkati dia, berkati, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Tuhan akan menolong masa depannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mengucap syukur oleh karena keluarga anakmu, keluarga Farli, Mabua, Tendean, yang hari ini melayani Tuhan, Cika dan Farli sebagai keyboard. Tuhan akan berkati keluarga ini, berkati anak mereka. Tuhan akan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa, pulihkan rumah tangga, pulihkan keuangan dan semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Bapa, buat hamba-Mu Pak Marlon sebagai diaken. Tuhan akan memberkati ya Bapa, dia sudah banyak berkontribusi untuk pelayanan gereja ini. Khususnya tempat ini Tuhan akan memberkati ya Bapa. Biar Tuhan akan menolong memberkati. Tuhan akan memberkati Next Production ini. Tuhan akan memberkati ya Bapa untuk menjadi pusat dari apa yang dia lakukan di tempat ini. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan memberkati. Berkati istrinya, berkati kedua anaknya, berkati bayi dalam kandungan Tessa, Tuhan akan memberkati. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan memberkati semuanya. Hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah melayani Tuhan hari ini, Tuhan akan pakai, Tuhan akan terus memberikan dia kekuatan, kesehatan yang sempurna. Tuhan akan terus memakai, Tuhan akan terus memberkati secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Negara dan bangsa yang kami cintai ini Tuhan akan pulihkan dari Sabang sampai Merauke, dari Rote Miangas, seluruh Tuhan. Negara kami ini ada banyak bencana alam ya Bapak. Kami berdoa Tuhan akan tolong, Tuhan akan lindungi bangsa kami ini. Ampuni dosa-dosa pemimpin bangsa kami ini. Ampuni dosa-dosa rakyat Indonesia. Tuhan akan pulihkan dalam nama Yesus. Agar segera berlalu badai COVID ini ya Bapak, yang begitu mencekam, yang begitu mengganggu dari semua lini dan sendi-sendi kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan tolong dan kami patahkan, kami tolak COVID-19 dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan pulihkan bangsa kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita dan kita mengucap syukur dan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, Allah Bapa Sorgawi memberkati engkau. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melindungi engkau dimanapun engkau pergi dan berada. Dan penghiburan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai kita sekalian ya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar semuanya kita diberkati oleh Tuhan tanpa terkecuali. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara-saudara, ketahuilah Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah Immanuel selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya.
Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat dan Tuhan terus menyertai kita. Amin.